Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabina Anjali Soraya, nomor absen 29 dari kelas 11 12 MIPA 9, ingin mempresentasikan sedikit materi terkait mutasi. Jadi, dalam klasifikasinya, mutasi ini dibagi berdasarkan tingkatan yang nantinya akan terbagi lagi menjadi mutasi gen dan mutasi kromosom. Lalu berdasarkan faktor kejadian, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Lalu nanti dijelaskan juga sel yang mengalami mutasi, yaitu sel mutasi genital dan sel mutasi somatis. Lalu yang di terakhir, mutasi disebabkan oleh mutagen. Nanti akan dijelaskan mutagen apa saja yang menyebabkan mutasi. Oke, langsung saja. Yang pertama, sel yang mengalami mutasi. Berdasarkan sel yang mengalami mutasi, yang pertama ada mutasi germinal. Mutasi germinal ini merupakan tipe mutasi yang terjadi pada sel kelamin atau gamet. Jadi mutasi ini dapat diwariskan kepada generasi berikutnya atau bersifat keturunan. Mutasi germinal bertanggung jawab terhadap terjadinya variasi di dalam populasi. Lalu yang kedua ada mutasi somatis. Mutasi somatis adalah tipe mutasi yang terjadi pada sel-sel sama atau sel-sel tubuh. Jadi beda dengan mutasi germinal, mutasi somatis ini tidak bersifat turun-temurun atau keturunan. Lalu berdasarkan faktor kejadiannya. Yang pertama ada faktor alami yang menghasilkan mutasi alami. Mutasi alami ini tipe mutasi yang terjadi secara alami tanpa dapat diidentifikasi penyebabnya. Mutasi ini biasanya muncul tiba-tiba dan jarang sekali terjadi, dan mungkin tidak dapat diperkirakan kapan akan terjadi. Oleh karena itu, mutasi alami dikenal sebagai mutasi spontan. Mutagen mutasi alami ini dapat berupa radiasi sinar kosmis atau sinar luar angkasa, radiasi sinar radioaktif, dan radiasi sinar ultraviolet. Lalu di samping mutasi alami ada mutasi buatan. Mutasi buatan ini tipe mutasi yang kejadiannya disebabkan oleh campur tangan manusia. Mutasi ini dilakukan untuk tujuan penelitian genetika atau memperoleh genotip baru. Contoh dari mutasi buatan ini adalah mutasi yang sengaja dilakukan oleh E. M. Sieverden dalam menciptakan spesies gandum baru. Lalu selanjutnya klasifikasi mutasi berdasarkan tingkat. Yang pertama ada mutasi gen. Mutasi gen ini tipe mutasi yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada gen atau urutan basa pada DNA di dalam kromosom. Perubahan gen tersebut dapat berakibat terjadinya perubahan protein dan fenotip makhluk hidup. Lalu yang kedua ada mutasi kromosom. Mutasi kromosom ini merupakan tipe mutasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada susunan atau jumlah dari kromosom. Jadi dalam mutasi kromosom ini terdapat dua perubahan. Yang pertama perubahan susunan kromosom, yaitu ada delesi atau defisiensi, duplikasi, translokasi, dan inversi. Di samping susunan kromosom terdapat juga perubahan jumlah kromosom yang terbagi menjadi euploidi dan aneuploidi. Yang pertama, delesi merupakan tipe mutasi kromosom yang terjadi karena hilangnya sebagian lengan kromosom. Jadi jika sebagian lengan kromosom yang hilang tersebut berada pada ujung, maka disebut delesi terminal. Lalu yang kedua ada duplikasi, yaitu tipe mutasi kromosom yang terjadi karena adanya penambahan lengan kromosom homolog.
Tambahan kromosom tersebut dapat saja berasal dari kromosom homolognya yang mengalami delesi. Jadi yang tadinya lepas pada delesi akan menempel pada kromosom lain, yaitu dengan duplikasi. Selanjutnya ada translokasi, merupakan tipe mutasi kromosom yang terjadi karena patahan kromosom tidak menempel pada kromosom homolognya, tetapi menempel pada kromosom lain yang bukan homolognya. Pada peristiwa translokasi ini dapat terjadi pertukaran kromosom. Lalu yang terakhir ada inversi. Inversi ini merupakan tipe mutasi kromosom yang terjadi karena patahan kromosom tersambung pada bagian kromosom asalnya dengan posisi terbalik. Jadi kondisi ini menyebabkan urutan gen menjadi terbalik. Inversi juga mempengaruhi tingkat kesuburan Drosophila. Inversi pada individu heterozigot menyebabkan steril, sedangkan pada homozigot menyebabkan fertil. Lalu perubahan pada jumlah kromosom. Yang pertama ada euploidi. Euploidi adalah perubahan jumlah kromosom pada seluruh pasangan gen kromosom. Dalam hal ini, jumlah kromosom makhluk hidup euploidi adalah kelipatan jumlah kromosom haploidnya. Berdasarkan jumlah kromosomnya, makhluk hidup euploid dapat dibedakan atas monoploid, diploid, dan triploid. Lalu di samping euploidi ada aneuploidi, yang merupakan perubahan jumlah kromosom yang hanya terjadi pada pasangan kromosom tertentu saja. Berdasarkan jumlah kromosom yang berubah, maka aneuploidi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, kasus aneuploidi pada manusia, yaitu ada menyebabkan sindrom Turner, sindrom Klinefelter, sindrom Jacobs, wanita super, sindrom Down, sindrom Edwards, dan sindrom Patau. Lalu kita beralih ke macam-macam mutagen yang menyebabkan mutasi. Yang pertama, ada mutagen kimia. Mutagen kimia ini agen mutasi berupa bahan kimia. Mutagen kimia dapat menyerupai basa nitrogen pada DNA normal, tetapi mereka tidak tepat berpasangan selama replikasi DNA. Yang kedua ada mutagen fisika. Mutagen fisika ini agen mutasi berupa bahan fisika, yaitu berupa sinar gelombang pendek yang termasuk sinar ultraviolet dan sinar radiasi seperti sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Mutasi fisika ada yang dapat menimbulkan reaksi pengionan dan ada juga yang tidak. Lalu yang terakhir ada mutagen biologi. Mutagen biologi ini agen mutasi berupa virus dan bakteri. Kedua macam mutagen biologi dapat menyebabkan mutasi pada berbagai makhluk hidup. Yang terakhir ada manfaat mutasi. Jadi manfaat selain menyebabkan penyakit atau kecacatan, mutasi ini juga memiliki manfaat, yaitu melalui teknik mutasi buatan, para ilmuwan telah berhasil menciptakan tanaman padi dan palawija dengan kualitas unggul. Contohnya berupa tanaman yang masa panennya pendek, mampu bereproduksi lebih banyak, tahan hama, mempunyai buah yang besar, tahan biji, seperti pada buah semangka, pepaya, jeruk, dan anggur. Namun di samping manfaat, mutasi ini juga menimbulkan berbagai macam kecacatan pada makhluk hidup. Mutasi dapat menimbulkan perubahan dalam proses sintesis protein di dalam tubuh makhluk hidup. Terjadinya perubahan protein enzim yang terbentuk akan menyebabkan kelainan pada fungsi protein, sehingga dapat mengubah fenotip suatu makhluk hidup. Nah, celakanya, jika mutasi tersebut terjadi pada gen germinal, maka perubahan yang terjadi akan diwariskan kepada keturunannya. Jadi bukan hanya pada satu individu, namun juga pada keturunan-keturunan setelahnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan pada apa yang saya sampaikan,
Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.